Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawab, NIM 253083117. Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan untuk latar belakang. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan dua instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian negara. Kebijakan fiskal melakukan pengaturan pajak dan pengeluaran negara dalam anggaran pendapatan dan belanja APBN. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga kestabilan ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter dijalankan oleh BI dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil. Untuk tujuannya yaitu menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, tujuan utama kebijakan fiskal dan moneter adalah menjaga kondisi perekonomian agar tetap stabil. Stabilitas ekonomi penting untuk meningkatkan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan usaha, investasi, dan konsumsi masyarakat. Dengan ekonomi yang stabil, risiko krisis dan ketidakpastian dapat diminimalkan. Kedua, mengendalikan inflasi. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli bagi masyarakat karena harga barang dan jasa terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah dan BI berupaya mengendalikan inflasi agar tetap pada tingkat yang wajar. Dengan inflasi yang terkendali, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih baik dan perekonomian menjadi lebih sehat. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Kebijakan fiskal dan moneter digunakan untuk meningkatkan ekonomi, seperti produksi, investasi, dan konsumsi. Ketika kegiatan ekonomi meningkat, perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang baik juga menunjukkan meningkatnya pendapatan nasional. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan fiskal dan moneter adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan pendapatan, tersedianya lapangan kerja, harga yang stabil, serta pemerataan pembangunan. Dengan kondisi ekonomi yang baik, masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan lebih mudah. Secara keseluruhannya, kebijakan fiskal dan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keduanya kebijakan ini berperan penting dalam menciptakan perekonomian yang sehat dan juga berkelanjutan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Salmalia Rahayu dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 253831015. Di sini saya akan membahas mengenai materi kebijakan moneter dan instrumen kebijakan moneter. Nah, untuk pengertian terlebih dahulu, kebijakan moneter itu apa sih? Nah, untuk kebijakan moneter itu yaitu kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia atau singkatnya itu BI ya, untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat seperti itu. Nah, dengan tujuan supaya ekonomi ini tuh tetap stabil dan gak ada gejolak harga yang berlebihan ataupun naik seperti itu. Selanjutnya ada peran Bank Sentral Indonesia ini, ada 3 bagian. Yang pertama, menjaga kestabilan nilai rupiah, yang artinya Bank Indonesia ini tuh ingin dan tetap berusaha agar nilai tukar rupiah itu tidak turun drastis. Dan yang kedua, mengendalikan inflasi. Nah, artinya inflasi itu kenaikan harga barang secara umum ya. Nah, Bank Indonesia ini tuh ingin inflasi itu tetap rendah biar daya beli masyarakatnya tuh tidak turun seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada menjaga sistem keuangan stabil. Artinya Bank Indonesia ini tuh ingin dan memastikan bank-bank lainnya dan lembaga keuangan lainnya tuh tetap sehat biar gak ada krisis keuangan lah seperti itu. Oke, berikutnya ada dampak kebijakan dari moneter. Nah, untuk dari kebijakan moneter ini tuh terbagi ke dalam 3 dampak. Yang pertama, mempengaruhi daya beli masyarakat. Misalnya kalau uang beredarnya tuh dengan pas, berarti masyarakat bisa beli barang dengan harga yang stabil. Terus yang kedua, mempengaruhi investasi perusahaan. Berarti suku bunganya tuh rendah. Jadi bikin perusahaan itu lebih mudah pinjam uang untuk ekspansi seperti itu. Dan yang ketiga, membantu mengendalikan inflasi. Artinya dengan mengatur jumlah uang beredar di BI,
Nah, Bank Indonesia ini tuh bisa jaga harga barang tetap stabil seperti itu. Intinya, untuk kebijakan moneter itu kayak rem dan gas buat ekonomi Indonesia. Nah, Bank Indonesia ataupun Bank BI ini tuh atau disebutnya BI Rate itu untuk mengatur seberapa banyak uang yang beredar supaya inflasi terkendali, terus nilai rupiah itu tetap stabil dan ekonomi tetap sehat seperti itu. Sekian materi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Robi dengan NIM 25308310110. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kebijakan fiskal. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui pengaturan pajak dan pengeluaran negara atau APBN. Nah, kebijakan fiskal memiliki 3 peran utama. Pertama, fungsi alokasi, yaitu pemerintah menyediakan berbagai fasilitas dan layanan publik seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit. Kedua, fungsi distribusi, yaitu membantu mengurangi kesenjangan pendapatan agar kesejahteraan masyarakat lebih merata. Ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu menjaga kondisi perekonomian agar tetap stabil, misalnya saat terjadi inflasi atau pelambatan ekonomi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan fiskal. Nah, untuk menjalankan kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan 2 instrumen utama, yaitu pajak dan pengeluaran negara atau APBN. Melalui pajak, pemerintah memperoleh pendapatan negara sekaligus dapat mengatur tingkat konsumsi masyarakat. Sementara itu, melalui pengeluaran negara, pemerintah membiayai berbagai sektor penting seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Dari penggunaan kedua instrumen tersebut, kebijakan fiskal dapat memberikan dampak positif seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal berperan penting dalam mengatur perekonomian melalui pajak dan APBN sehingga kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Oktaviani dengan NIM 253083110. Di sini saya akan menjelaskan bagian sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Nah, fiskal dan moneter perlu bekerja sama karena keduanya itu saling memiliki peran penting dalam menjaga kestabilitasan perekonomian. Kebijakan fiskal dijalankan oleh pemerintah, kemudian yang kebijakan moneternya dijalankan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia melalui pengaturan suku bunga dan jumlah uang yang sudah beredar. Kedua kebijakan ini saling melengkapi gitu. Jika tidak terkoordinasi dengan baik, maka dapat menimbulkan masalah ekonomi yang tinggi atau perhambatan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia harus bekerja sama agar kondisi ekonomi tetap stabil. Sebagai contohnya, ketika pemerintah meningkatkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, Bank Indonesia tugasnya itu tetap menjaga inflasi melalui pengeluaran suku bunga. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan tanpa menyebabkan kenaikan harga yang berlebihan gitu. Kemudian untuk studi kasus di Indonesia, pemerintah berupaya menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui berbagai program seperti bantuan sosial serta kebijakan ekonomi yang yang mendukung konsumsi masyarakat. Sementara Bank Indonesia menjaga tingkat inflasi agar tetap terkendali melalui kebijakan moneter, terutama pengaturan suku bunganya gitu. Kerjasama antara kedua kebijakan ini bertujuan agar harga barang dan jasa tetap stabil dan pertumbuhan ekonomi dapat terus berjalan dengan baik gitu. Dari studi kasus ini dapat dilihat bahwa strategi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting ya. Keduanya itu harus berjalan beriringan agar stabilitas ekonomi ini terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.